Alhamdulillah senang sekali. Pagi ini kita bertemu kembali di kajian Muslimah DJA. Tidak terasa ya, eh, hari ini kita sudah memasuki hari ke-20 bulan Ramadan. Kita sudah masuk ke 10 hari terakhir berarti hari ini, di mana kita semakin bersemangat dalam menjalankan ibadah karena selain eh, Ramadan ini sudah akan usai, kita juga berusaha untuk mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar. Maka dari itu, Muslimah DJA pagi ini mempersembahkan kajian dengan tema tips meraih Lailatul Qadar di 10 hari terakhir Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustazah kesayangan kita, Ustazah Aini Aryani. Selamat pagi Ustazah. Dan Pagi. Untuk memulai keberkahan kajian kita pagi ini, akan kita awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan artinya oleh Mbak Lulu yang akan membacakan surat Al-Qadar. Kepada Mbak Lulu dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih Bu Restu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk memulai tilawatil Quran pada pagi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lulu. Alhamdulillah. Tidak berlama-lama, Ustazah, kita sudah tidak sabar untuk mendengarkan tips-tips dari Ustazah agar 10 hari terakhir kita ini penuh dengan keberkahan, kita bisa memperoleh pahala sebesar-besarnya karena kita Amin. bertemu dengan Ramadan masih 1 tahun lagi ya Ustazah ya. Semoga rekan-rekan muslimah yang pagi ini hadir di kajian DCA pagi ini bisa memperoleh ilmu dan juga keberkahan di bulan Ramadan di 10 hari terakhir ini. Monggo silahkan Ustazah, kita mulai kajian. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini nanti malam kita masuk ke malam pertama itikaf di masjid-masjid nih kayaknya malam 21 itu ya. Dan mudah-mudahan walaupun kita ini tidak termasuk yang mungkin bisa melakukan, namanya juga perempuan ya Bu ya. Nanti kita bagaimana caranya biar kita tetap bisa itikaf walaupun tidak harus menginap begitu. Karena kalau misalnya yang menginap itu bapak-bapak, tuh bapak-bapak kalau jarang dicari Bu sama anak-anak tuh jarang ya. Kalaupun bapak-bapak dicari sama anak-anak, solusinya tinggal transfer biasanya. Nah, kalau ibu-ibu tuh pelayanannya nggak bisa transfer, Bu. Harus offline. Anak-anak minta misalnya, ma carikan kos kaki. Kalau kita bilang, ada nak di lemari, dicari di laci nomor 2, laci nomor 3. Kalau anak-anak yang nyari nggak ketemu, Bu. Kalau kita yang nyari nggak tahu kenapa. Kalau anak-anak yang nyari itu nggak ketemu, kalau ibunya yang nyari mesti ketemu, nggak tahu kenapa. Anak-anak saya juga bingung. Kenapa kalau mama ketemu ketemu sih? Kalau aku dari tadi nyari-nyari nggak ketemu, ma beneran katanya gitu. Nah ini kan nggak bisa kalau misalnya kayak begini kita itikaf kan.
Apa anak-anak nyari ibunya, gunting kuku aja nyari ibunya gitu. Padahal bapaknya gede banget tuh depan TV nggak ditanya apa-apa. Satu-satunya pertanyaan anak ke bapaknya ya cuma satu, "Pa, mama mana?" Mama lagi akhirnya gitu. Kalau misalnya bapaknya sangat sangat berpotensi bapak bapak itu untuk menginap di masjid dan kalau ibu-ibu agak agak ada kendala gitu ya. Nah, jamaah sekalian, Lailatul Qadar itu memang banyak sekali keistimewaan,nya. Mungkin kita sebutin mengingat sedikit saja apa yang disebut dengan Lailatul Qadar, apa keistimewaannya, sebagaimana tadi disebutkan dalam ayat Al-Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dan ayat-ayat tersebut, surat tersebut itu asbabul wurudnya, historinya itu kenapa itu diturunkan. Jadi ceritanya gini, Nabi Muhammad itu diperlihatkan oleh Allah tentang umur-umur umat-umat Nabi yang terdahulu. Jadi umatnya Nabi Sulaiman, umatnya Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud itu kan umurnya itu sampai ratusan tahun. Dan kemudian Nabi itu terbetik dalam hati beliau itu bertanya, ya Allah, nanti kira-kira umat saya yang umurnya cuma puluhan tahun bisa nggak ya berlomba-lomba dalam kebaikan nanti di akhirat? Apakah nanti umat-umat saya ini bisa apa ya berkompetisi dengan umat-umatnya nabi-nabi sebelum saya, kata Nabi, dalam urusan kebaikan. Karena kalau umatnya nabi-nabi terdahulu anggaplah umurnya 300 tahun, lalu mereka itu berbuat baik, terus di-compare dengan umatnya Nabi Muhammad yang mungkin cuma 60, 70, 80, 90 tahun, nah ini kan nanti nggak bisa berkompetisi gitu ya, karena kebaikannya terbatas dengan umur. Lalu karena terbetiknya itu eh, pikirannya Nabi itu sampai ke situ pikirannya Nabi gitu ya. Turunlah ayat itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Muhammad, kamu ingat nggak bahwa Al-Quran itu tuh kan diturunkan pada saat Lailatul Qadar gitu kan. Kamu tahu nggak Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1.000 bulan gitu. Jadi Allah mengabarkan bahwa khusus buat umat kamu, wahai Muhammad, kuberikan keistimewaan siapa yang beribadah di malam tersebut, dia seperti beribadah selama 1.000 bulan. Nah, jamaah sekalian, kalau kita hitung 1.000 bulan itu kira-kira berapa lama sih? 1.000 bulan itu, Bu, kalau kita kira-kira nih berapa tahun ya? 1.000 bulan dibagi 12, kan dalam satu tahun ada 12 bulan ya. 1.000 dibagi 12 itu berapa sih? Kurang lebih 83,3 tahun. Jadi 83 tahunan gitu. So, kalau misalnya nih nanti malam Lailatul Qadar, terus kita teraweh kan gitu ya. Pahalanya itu bukan kayak teraweh satu malam, kayak teraweh selama 83 tahun berturut-turut. Kebayang nggak sih? Pahalanya banyak banget ya. Jadi kalau ada orang dapat Lailatul Qadar tiap selama 10 tahun berturut-turut dia dapat Lailatul Qadar terus. Berarti kan dia seakan-akan beribadah selama 830 tahun gitu. So walaupun umurnya mungkin Allah berikan di dunia cuman ya mungkin mungkin cuma 30 tahun dia meninggal dunia. Tapi selama 30 tahun itu dapat 10 kali Lailatul Qadar gitu kan. Sangat bisa berkompetisi dengan umat-umatnya nabi-nabi yang terdahulu. Nah, dan ini hanya diberikan pada umatnya Nabi Muhammad saja. Kurang sayang apa gitu ya Allah itu sama kita, sama umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh ya. Baik, kita mohon izin dibuka slideshow-nya. Ditunggu sebentar ya Ustazah, sebentar. Siap, siap. Baik.
Ya, sudah berhasil Ustazah. Baik, boleh dipencet lagi. Ya, ini dia keutamaan Lailatul Qadar sebagai di surat Al-Qadar tadi. Pertama, sebetulnya kenapa disebut malam turunnya Al-Quran? Jadi gini, Al-Quran itu kan memang diturunkan secara bertahap ya selama 23 tahun. Dari mulai Nabi itu diangkat sebagai Nabi di umur beliau 40 tahun di Gua Hiro, sampai beliau wafat di usia 63. Selama 23 tahun Hijriyah, itu Al-Quran turun satu persatu gitu ya, sesuai dengan tentang peristiwanya. Nah, jamaah sekalian, turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar yang disebutkan di dalam ayat ini, maksudnya proses awalnya. Jadi awalnya Al-Quran itu turun 30 juz itu dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Langit dunia yang bernama Baitul Izzah. Lalu dari langit dunia atau Baitul Izzah itu turun lagi Al-Quran kepada Nabi Muhammad yang saat itu bertahanus di Gua Hira di 5 ayat yang pertama. Secara secara bertahap. Jadi turunnya langsung itu ketika dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, lalu dari langit dunia kepada Nabi Muhammad itulah yang bertahap gitu. Nah, sekarang Al-Quran itu lebih baik daripada 1.000 bulan, maksudnya Lailatul Qadarnya itu lebih baik daripada 1.000 bulan, maksudnya jikapun kita melakukan ibadah selama 1.000 bulan alias kurang lebih 83 tahun, tapi itu tidak terlalu sepadan dengan ibadah yang kita lakukan di satu malam saja, tapi bertepatan dengan Lailatul Qadar gitu. Kan kita luar biasa ya melakukannya. Jadi kalau misalnya disebut dengan malam ini Lailatul Qadar, kita dapat Lailatul Qadar atau enggak? Maksudnya gini, apakah di malam Lailatul Qadar kita itu mendapatkan pahala yang lebih baik daripada 1.000 bulan atau tidak? Jadi kalau nanti ada yang bilang gini, kayaknya orang tersebut dapat Lailatul Qadar deh. Apa sih yang dimaksud dengan dapat Lailatul Qadar itu? Maksudnya dia itu ibadahnya diterima dan berpahala lebih besar daripada 1.000 bulan. Tergantung. Jadi kalau misalnya kita pengen dapat Lailatul Qadar, maksudnya gini, semua orang itu pasti akan mengalami Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu pasti akan muncul di salah satu malam di bulan Ramadan. Jadi semua orang pasti mengalami Lailatul Qadar. Cuman pertanyaannya, apakah di malam Lailatul Qadar itu kita beribadah semaksimal mungkin atau tidak? Apakah ibadah kita itu diterima oleh Allah yang pada akhirnya itu ganjarannya lebih baik daripada 1.000 bulan atau tidak? Apakah di malam itu kita tidur doang apa enggak? Itu ya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan sebetulnya. Nah, di malam tersebut itu turun para malaikat. Karena zalul malaikat waruhu fiha. Para malaikat dipimpin oleh ar-ruh. Ar-ruh itu artinya malaikat Jibril. Turun ke dunia itu untuk apa? Pertama, mereka memohonkan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya Nabi Muhammad yang beribadah di malam tersebut. Dimohonkan rahmat, dimohonkan pengampunan dari dosa dan lain sebagainya. Di antara sebab makbulnya doa itu diaminkan oleh para malaikat. Kalau malaikat itu mengaminkan, makbul kan doanya. Nah, ini malaikat nggak cuma mengamini, mendoakan gitu. Ini kan luar biasa. Salamun hiya hatta matla'il fajar, bahwa pada malam Lailatul Qadar itu ada keselamatan, maksudnya keselamatan itu bahwa Allah itu tidak menurunkan laknatnya di malam tersebut. Jadi siapapun yang melakukan dosa besar di malam itu nggak kena laknatnya Allah. Kalau dosa, iya dosa. Kalau nanti diganjar di neraka, iya gitu ya. Tapi kalau sampai pada derajat laknat itu nggak sampai gitu. Karena lagi penuh dengan rahmat. Saking penuhnya rahmat Allah sampai-sampai laknat Allah sama sekali tidak diturunkan pada malam itu. Berikutnya lagi, eksklusif milik umatnya Nabi Muhammad. Ini keistimewaan yang seperti ini tidak diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Baik, berikutnya. Next slide. Slide berikutnya, Ibu. Halo?
Di saya belum berubah. Oh ya, baik. Nah, ini sebabnya turunnya surat Al-Qadar ya, bahwa Nabi Muhammad diperlihatkan umur-umur manusia sebelumnya yang relatif panjang sesuai dengan kehendak Allah. Sampai akhirnya usia-usia umatnya Nabi Muhammad semakin pendek. Mereka tidak bisa beramal lebih lama sebagaimana umat-umat sebelum mereka beramal karena panjangnya usia mereka ya, umat-umatnya Nabi yang terdahulu itu terlalu panjang. Kemudian Allah turunkan surat Al-Qadar yang lebih baik daripada 1.000 bulan. Nah, ini kira-kira histori di balik turunnya surat Al-Qadar. Oke, baik. Berikutnya. Nah, ini dia juga. Ada seseorang dari Bani Israel yang menyandang senjata berjihad di jalan Allah selama 1.000 bulan. Hal itu membuat umat Islam kagum, maka Allah menurunkan surat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi semua riwayat-riwayat tentang turunnya surat Al-Qadar itu selalu berkaitan dengan kekhawatirannya Nabi dengan umur umatnya yang semakin pendek. Berikutnya lagi. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari pernah berbincang sama Nabi. Kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni an Lailatul Qadar." Ya Rasul, saya nanya dong, Lailatul Qadar itu apakah ada di setiap bulan Ramadan? Nabi menjawab, iya, di setiap bulan Ramadan. Dan apakah sepeninggal engkau nanti akan tetap ada Lailatul Qadar itu? Nabi menjawab, iya, akan ada sampai hari kiamat. Jadi tidak hanya terbatas Lailatul Qadar itu di masa Nabi saja, tapi tetap akan selalu ada sampai hari kiamat Lailatul Qadar itu. Baik, berikutnya. Berikutnya lagi, biar kita segera ke tipsnya ya. Berikutnya. Nah, sekarang tandanya dulu nih. Tanda Lailatul Qadar itu gini, Nabi Muhammad itu memang diberitahukan oleh Allah kapan Lailatul Qadar itu turun. Tapi Nabi Muhammad itu dilarang ngasih bocorannya gitu. Nabi cuma disuruh ngasih clue aja. Clue itu maksudnya petunjuk saja, tanda-tandanya saja, tapi tidak apa ya, tidak diberikan eh, tidak diberikan kewenangan untuk ngasih tahu ini Lailatul Qadar atau tidak. Nah, Ibnu Abbas itu pernah pernah berkata bahwa Rasulullah bersabda, Lailatul Qadar itu malamnya terang, tenang, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin ya. Jadi kalaupun itu terjadi di malam puncak musim dingin, dia nggak akan terlalu dingin. Jika itu terjadi di puncak musim panas, dia tidak akan terlalu panas. Berikutnya lagi. Nah, dari Ubadah bin Samit, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang cerah, Sofiyah, Baljah, ya. Jadi malamnya itu cerah, terang, seolah-olah ada bulan yang begitu gemintang. Malam itu tenang, tentram, tidak dingin, tidak pula panas. Pada malam itu tidak ada bintang yang dilempar sampai pagi harinya. Nah, jadi kalau misalnya ada satu malam yang konon dalam satu riwayat juga tidak terjadi hujan gitu ya. Jadi tidak terjadi hujan, konon tidak terjadi gerhana, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa bintang-bintang pun itu juga nggak terlalu terlihat banyak gitu ya. Jadi saking tenangnya begitu. Nah, ini salah satu cirinya saja. Berikutnya lagi. Nah, ini dia. Bahkan pernah di masa Nabi itu Lailatul Qadar itu turun bersamaan dengan mimpi-mimpi yang datang pada para sahabat secara berbarengan. Ada 7 orang sahabat di masa itu. Ada 7 orang sahabat di masa itu yang bermimpi isi mimpinya tuh sama. Ada satu mengatakan, saya dapat mimpi bahwa Lailatul Qadar itu akan datang di 7 malam yang terakhir bulan Ramadan. Satu di antara 7 malam terakhir. Lalu ada seorang sahabat yang mengatakan, kok sama mimpinya saya juga, saya juga, saya juga, saya juga, gitu kan. Jadi berbarengan gitu para sahabat Nabi itu. Lalu kemudian Nabi dimintai pertanyaan sama mereka, ya Rasul, adakah tanggapan Anda terkait hal ini? Kok bisa-bisanya banyak di antara kita yang mimpinya sama ya? Lalu kata Nabi, mimpi kalian itu benar adanya. Lailatul Qadar itu akan datang di salah satu di antara 7 malam terakhir gitu. Nah, bisa saja kalau ada para ulama yang mimpinya sama gitu kan, jangan-jangan emang benar bakalan terjadi Lailatul Qadar di rentang waktu-waktu yang dalam mimpinya tersebut gitu.
Baik, berikutnya lagi. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, kami pernah berdiskusi tentang Lailatul Qadar. Jadi ceritanya gini, Nabi ini dan para sahabat sudah melalui bulan Ramadan. Terus sahabat itu nanya sama Nabi, Nabi, Anda kan sebetulnya tahu kapan Lailatul Qadar itu. Dan ini kan sudah berlalu nih. Nah, mau nanya dong ya Rasul, Ramadan kemarin itu sebetulnya Lailatul Qadarnya itu turunnya kapan sih? Terus kata Nabi, ingat nggak kalian pas lagi kita lagi berbincang-bincang di Masjid Nabawi, terus kita melihat ke arah langit, terus ada bulan yang nampak separuh nampan. Separuh nampan itu berarti setengah lingkaran gitu ya. Iya, ingat, emangnya kenapa? Nah, itu tuh pas lagi itu tuh malam Lailatul Qadar kata Nabi. Nah, jadi salah satu cirinya ya ternyata bisa saja Lailatul Qadar itu akan turun pada saat bulan nampak separuh. Kalau bulan nampak separuh berarti bukan di pertengahan bulan banget. Karena kalau di pertengahan bulan itu kan biasanya purnama, ya kan? Biasanya purnama full moon. Nah, kalau ini enggak full moon. Dia cuma setengah setengah nampan, setengah lingkaran saja. Tapi cahayanya seterang full moon. Nah, itu bisa saja nanti kita bisa tengoklah ke arah langit tuh ya. Ada nggak bulan nampak separuh? Ah, jangan-jangan Lailatul Qadar tuh, ya. Next lagi. Rasulullah bersabda lagi, keesokan harinya malah matahari terbit tanpa sinar yang terik. Jadi kalau misalnya malamnya Lailatul Qadar, biasanya paginya itu dia tidak hujan, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, tapi terang. Terang sih, tapi matahari itu tidak terlalu menusuk ke kulit. Mataharinya itu terang tapi tidak menggigit gitu. Tidak terlalu apa ya, terlalu nyelkit ke kulit begitu. Tapi terang, terang tapi tenang, tapi adem. Nah, kira-kira seperti itu. Kita cuma dikasih clue nih ya. Dan setiap orang bisa saja merasakan hal yang berbeda. Bisa saja hal itu saya alami hari ini, bisa saja orang mengalaminya besok. Dan kita tuh hanya bisa menerka-nerka sebetulnya. Sebetulnya Lailatul Qadar itu turunnya di malam yang sama sebetulnya. Enggak yang tiba-tiba di Jakarta malam ini, di mana malam apa gitu. Enggak. Cuman ini ada clue-nya. Bisa saja saya mengalaminya di Jakarta, di Jakartanya nggak hujan, tapi di Surabaya hujan. Gimana dong? Bisa saja sama aja Lailatul Qadar bisa saja turun pada saat hujan, tapi di tempat lain enggak. Bisa saja seperti itu gitu ya. Jadi kita tuh cuman dikasih clue aja, tapi belum tentu ya harus begitu juga, enggak. Clue-nya aja. Oke, baik. Berikutnya. Nah, sekarang kapan sih para ulama itu memberikan petunjuk kapan sih Lailatul Qadar itu berpotensi datang? Ini ternyata para ulama nanti berbeda-beda. Pendapat yang pertama, dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama, bahwa Imam Nawawi mengatakan bahwa apa namanya Lailatul Qadar itu akan datang di 10 malam ganjil terakhir. Akan dimulai nanti malam ya. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Dan para ulama dalam mazhab Maliki dan Hambali menegaskan dari semuanya itu yang paling berpotensi adalah malam ke-27 Ramadan. Itu ya, malam ke-27 Ramadan. Nah, jamaah sekalian, jadi kalau misalnya kita di malam ganjil nanti, ini kita pol-polin gitu. Jangan sampai ada di satu malam yang kita tidak melakukan kebaikan. Antar tilawahnya, apanya itu digencarkan gitu. Oke, baik, berikutnya. Nah, ini 10 malam yang terakhir bisa saja ganjil, bisa saja genap. Nah, ini pendapat yang lain dari para ulama dalam madhab Syafi'i. Bahkan ini adalah menjadi pendapat yang resmi dalam madhab Syafi'i. Mengambil kepada hadis ajakannya Nabi Muhammad untuk beriktikaf. Kata Nabi, maka i'takafa ma'i falyatakif fil ashri al-awakhir. Siapa yang mau beriktikaf bersamaku di Masjid Nabawi, kata Nabi, yuk iktikaf di 10 yang terakhir. Nabi tidak hanya mengajak untuk beriktikaf di malam ganjil saja, tapi di malam genapnya pun iya. Jadi dari malam 21 sampai menjelang Lebaran ya, itu Nabi mengajak untuk beriktikaf, tidak membedakan antara malam ganjil dengan malam yang genap. Jadi bisa saja Lailatul Qadar itu turun di malam yang genap juga. Baik, berikutnya lagi. Nah, ada lagi
dikatakan bahwa kata Ibnu Abdin dalam Hasyia Ibnu Abdin, beliau mengatakan Lailatul Qadar itu bisa saja di satu di antara 30 malam. Karena keluhnya hanya di bulan Ramadan saja. Bisa saja di malam yang ke-15, bisa saja di malam ke-14, bisa saja. Karena pada dasarnya itu adalah hak prerogatifnya Allah. Kemudian berikutnya lagi, nah, Lailatul Qadri awal lailatin min Ramadan. Kemudian Ibnu Abbas bilang Lailatul Qadar itu bisa saja di malam pertama Ramadan. Nah, kalau ini terjadi berarti udah berlalu ya. Nah, jadi ternyata malam Lailatul Qadar kata Ibnu Abbas bisa saja turunnya di malam yang pertama. Berikutnya lagi. Hmm, Malam 17. Nah, ini versinya Zaid bin Arqam. Kata Zaid bin Arqam 17 Ramadan. Kenapa? Kan disebutkan bahwa Lailatul Qadar itu turunnya pada saat Al-Quran itu diturunkan pada saat Lailatul Qadar. Berarti bertepatan dengan turunnya Al-Quran dong. Turunnya Al-Quran alias nuzulul Quran itu malam 17. Berarti Lailatul Qadar itu turunnya berbarengan dengan nuzulul Quran. Karena diturunkannya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar gitu. Nah, ini sangat masuk akal sekali kalau malam 17 karena ya kan Allah bilang Al-Quran diturunkan pada saat Lailatul Qadar. Berarti Lailatul Qadar ya pada saat nuzulul Quran dong, gitu ya. Oke, berikutnya lagi. Nah, kemudian ada lagi pendapat di 10 malam yang tengah. Karena di 10 malam tengah lah ada namanya nuzulul Quran. Malam 17 itu kan di 10 malam pertama, ya kan? Nah, ini pendapat yang lain lagi dari Imam Tabari, Utsman bin Abil As, dan Hasan al-Basri mengatakan di 10 malam tengah. Dimulai dari malam ke-11 sampai malam ke-20. Baik, berikutnya. Ini versi berikutnya lagi malam ke-19. Kemudian ada lagi, berikutnya lagi. Ini dia. Jadi, para ulama pun berbeda-beda untuk mengatakan malam yang paling berpotensi datang Lailatul Qadar. Apa hikmahnya buat kita? Hikmahnya adalah jangan terlalu membeda-bedakan di malam Ramadan. Jangan kita cuma ingin beribadah di malam sekian, tapi malam-malam yang lainnya kita cuek-cuekan aja. Enggak, cari aja. Ibaratnya nih, kita lagi mau mencari ikan di dalam kolam. Ikannya cuma satu, kolamnya lebar banget. Kita pikir ikannya ada di sudut yang sebelah barat. Kita hanya berfokus di sebelah barat aja. Ternyata ikannya ada di sebelah timur. Begitu kita nyerok di sebelah barat dan timur, ternyata ikannya ada di sebelah utara. Maka biar kita dapat tuh ikan, kita sebar saja jaringnya tanpa kita pilih-pilih areanya. Dari barat, timur, utara, selatan, kita pasang semuanya, pasti kita akan dapat satu ikan tersebut. Gitu ya. Nah, begitu juga di malam Lailatul Qadar, kita harus mencarinya di setiap malam selama bulan Ramadan. Baik, berikutnya lagi. Ikhtiar mencari Lailatul Qadar. Nah, sekarang kita akan bahas ikhtiarnya. Ikhtiar yang pertama, ini adalah nasihatnya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, sebisa mungkin lakukanlah salat Isya berjamaah dan ditutup malam itu dengan subuh berjamaah. Karena kalau misalnya melakukan hal itu, potensi dapat Lailatul Qadarnya itu sangat besar, gitu ya. Jadi kita memulai malam dengan sholat Isya berjamaah, mengakhiri malam dengan sholat subuh berjamaah. Ya, kita memulai dan menutup dengan yang baik, seakan-akan kita dianggap beribadah sepanjang malam. Kemudian itikaf. Itikaf itu nanti kita akan bahas seperti apa itikaf buat perempuan itu ya. Kemudian istiqomah tarawih dan qiyamul lail. Sebisa mungkin kita tuh jangan sampai meninggalkan namanya qiyamul lail. Dan tarawih itu termasuk salah satu jenis dari qiyamul lail. Qiyamul lail itu artinya beribadah di malam hari. Jadi mau kita buka puasa, kita sholat isya, tarawih, witir, itu qiyamul lail semuanya. Nah, jangan sampai gara-gara gencar-gencarnya bukber, terus kita jadi meninggalkan sholat tarawih. Ini kebalik. Bukber itu memang ada ibadahnya silaturahmi. Tapi sangat tidak worth it sekali kalau sampai gara-gara bukber kita jadi tidak tarawih. Rumahnya di mana, bukbernya di mana. Sampai rumah udah kecapean, tidur dan nggak taraweh gitu kan. Bablas sampai sahur, sahur, makan habis itu udah sholat subuh dan lain sebagainya. Nggak taraweh itu ya Allah ruginya luar biasa.
Kenapa? Karena tarawih itu adalah satu-satunya ibadah yang sangat identik dengan bulan Ramadan. Tarawih itu bahkan tidak bisa dilakukan di malam takbiran. Zakat fitrah saja itu masih bisa dilakukan tanggal 1 Syawal sebelum sholat, gitu ya. Tapi kalau tarawih itu hanya bisa kita lakukan dari malam pertama sampai sampai malam ke 29 lah gitu ya. Karena kalau udah malam ke 30 itu bisa saja udah mulai malam takbiran. Nah, maka tarawih ini satu-satunya yang paling kita perjuangkan gitu dalam bulan Ramadan. Nah, kalau misalnya di bulan Ramadan ditanya, apa sih ibadah yang paling identik dengan Ramadan? Apakah puasa? Puasa bisa di luar Ramadan. Witir bisa di luar Ramadan. Tahajud, kemudian itikaf, sedekah, wakaf, bukber, itu semuanya bisa di luar bulan Ramadan. Yang nggak bisa di luar bulan Ramadan itu cuma taraweh. Sayang kalau kita itu meninggalkan taraweh. Kita kepengen banget gitu dapat Lailatul Qadar, tapi taraweh nggak kita lakukan. Ya gimana kita mau dapat taraweh? Kita mau dapat Lailatul Qadar kalau taraweh saja kita kesampingkan. Ya, nah kalau misalnya tarawehnya udah selesai, udah witir tengah malam mau bangun lagi, kita mau sholat lagi, sholat aja, sholat tahajud nggak ada masalah, gitu ya. Nah kemudian berikutnya lagi tilawah nih yang rutin. Kalau misalnya di malam Lailatul Qadar itu kita tilawah yang rutin, lalu kita bertilawah, anggaplah 1 juz gitu ya, 1 juz kita dapat tuh dalam satu malam, itu seakan-akan kita bertilawah selama 1.000 bulan alias 83 tahun. Kebayang nggak? Kalau misalnya kita itu bertilawah selama 83 tahun berturut-turut tanpa berhenti. Banyak banget pahalanya gitu. Kemudian sedekah, infak, wakaf, tuh lakukanlah semuanya itu. Memperbanyak doa, memperbanyak zikir, mengisi malam dengan kebaikan. Nah, ini jamaah sekalian. Jadi, semua kebaikan yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar itu akan dilipat gandakan seakan-akan kita itu beribadah selama 83 tahun lebih, bahkan lebih baik daripada itu. Nah, jangan sampai kita meremehkan kebaikan sedikit pun. Maka Nabi mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun kebaikan itu hanya berupa tersenyum manis kepada saudaramu, gitu ya. Karena efeknya itu sangat bagus, sangat banyak. Jadi kalau di malam itu misalnya, aduh gimana ya saya lagi haid, bisa nggak ya saya dapat pahala yang lebih besar, lebih baik daripada 1.000 bulan? Sangat bisa. Caranya gimana? Bisa nggak sedekah? Bisa. Infak bisa nggak? Bisa. Wakaf bisa. Doa bisa. Zikir bisa. Bisa semuanya. Melayani suami, menemani anak belajar, ya kan? Menemani anak tilawah, mijitin suami, nyiapin sahur. Nah, itu semuanya kan adalah kebaikan. Bahkan ada orang yang di malam Lailatul Qadar itu ternyata dia itu malah di rumah sakit nemenin anaknya opname. Apakah mendampingi anak lagi sedang sakit itu bukan sebuah kebaikan? Kebaikan juga. Jadi, kebaikan apapun yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar itu akan dilipat gandakan seakan-akan dia melakukannya sepanjang 83 tahun. Ini kan luar biasa gitu ya. Ya, kalau misalnya orang yang nggak terawih gimana gara-gara tugas? Seperti misalnya security, dia punya shift jaga malam. Dia pengen banget sebetulnya terawih, tapi karena dia harus jaga malam, ya berarti dia nggak bisa terawih. Padahal dia pengen banget dia terawih gitu. Apakah dia dengan menjaga atau melakukan tugas sebagai security dia nggak dapat malam Lailatul Qadar? Bisa juga. Bekerja itu kan mendatangkan pahala. Mencari nafkah untuk istri dan anak-anak itu juga akan mendatangkan pahala. Berarti qiyamul lailnya dia adalah mencari nafkah, menjaga atau bertugas sebagai security. Itulah tugasnya dia. Tapi kalau misalnya dia diizinkan untuk terawih sambil jaga malam gitu kan sebagai security, diperbolehkan. Tapi kalau ada apa-apa dia harus segala batalin puasanya. Ya sudah, berarti kalau diperbolehkan sama tuannya, kamu nggak apa-apa terawih-terawih aja. Tapi kalau ada hal yang mencurigakan, segera batalin ya sholatnya karena yang utama adalah menjaga keamanan. Ya sudah, terawih aja kalau bisa. Gitu kan. Tapi kalau nggak diperbolehkan, ya sudah cukup menjadi qiyamul lailnya mencari nafkah. Tapi buat kita yang tidak punya kendala apapun ya sayang-sayang kalau kita tidak tarawih. Itu ya. Baik. Sekarang kita akan bahas itikaf.
Berikutnya, iya, itikaf. Langsung di slide berikutnya saja. Iya. Nah, ini dalilnya ketika Nabi mengajak para sahabat untuk beritikaf di 10 terakhir Ramadan. Siapa yang beritikaf denganku, maka lakukanlah pada 10 terakhir. Dari Umar radhiyallahu anhu dia berkata, ya Rasulullah, aku pernah bernazar untuk melakukan itikaf 1 malam di Masjidil Haram. Kata Nabi, laksanakan nazarmu. Jadi Umar itu OTW Madinah ke apa namanya Mekah gitu kan untuk melaksanakan nazarnya. Oke, jadi intinya itikaf itu Nabi selalu melakukannya di masjid. Tidak pernah Nabi melakukannya di rumah, itu Nabi nggak pernah. Baik, berikutnya. Nah, sekarang hukumnya itikaf itu seperti apa? Itikaf itu hukumnya kalau di luar 10 terakhir itu hukumnya sunnah biasa. Mau itu di bulan Ramadan ataupun tidak, yang pasti bukan di 10 malam terakhir. Anggaplah di bulan Sya'ban, bulan Muharram, Rabiul Awal, kita mau itikaf, bisa. Jadi jangan dikira itikaf itu cuman di bulan Ramadan doang, enggak ya. Kapanpun kita bisa melakukan itikaf. Yang penting kita dalam kondisi suci dari haid, suci dari nifas, suci dari hadas besar, kemudian kita berada di dalam masjid. Kita bisa melakukan itikaf hanya dengan kita berada di dalam masjid gitu. Nah, kemudian itikaf itu bisa saja hukumnya jadi sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu adalah kesunahan yang hampir-hampir wajib. Tidak sampai wajib, tapi pahalanya mendekati wajib. Yaitu itikaf yang dilakukan di 10 hari atau 10 malam Ramadan. Tidak hanya di 10 malam ya Bu ya, 10 hari siang pagi pun itu juga masuk dalam kategori sunnah muakkadah. Kemudian kapan itikaf itu menjadi wajib kalau dinazarkan? Kalau misalnya saya bernazar untuk beritikaf, maka saya akan kalau misalnya begini begini begini, maka saya akan beriktikaf. Lalu Allah memberikan hajatnya, ya wajiblah bagi dia hukum itikaf itu. Nah, sekarang bagaimana hukumnya buat perempuan kalau dia mau itikaf di rumah? Oke, next. Sebentar saya ke toilet dulu ya. Ini gatal sekali tenggorokan saya. Ya, mohon maaf. Hmm. Jamaah sekalian, ini rukunnya. Rukunnya beritikaf itu yang pertama adalah mu'takif ya. Mu'takif itu artinya orang yang berniat untuk beritikaf. Jadi mu'takif itu atau orang yang sedang beritikaf itu dia diharuskan beragama Islam. Yang kedua dia harus berakal dengan sempurna. Mumayyiz. Mumayyiz itu maksudnya dia itu eh, belum balik tapi dia sudah mengerti tata cara beritikaf. Nah, itu dia sah kalau mau beritikaf. Dan yang terakhir adalah suci dari janabah. Kita tidak boleh beritikaf kalau kita berhadas besar. Berhadas besar dalam artian apa? Kita nih haid, nifas, habis berhubungan badan dan belum mandi. Nah, itu kalau dalam kondisi yang seperti itu kita tidak diperbolehkan untuk apa? Untuk beritikaf. Ya, karena itikaf itu terlarang bagi orang yang berhadas besar. Yang berikutnya lagi adalah niatnya. Yang paling dipentingkan itu adalah niat itikaf. Jadi kalau misalnya itikaf itu kita niatkan, maka kita jadi itikaf. Nah, misalnya gini, misalnya nanti malam kita mau ke masjid, mau sholat taraweh. Begitu kita masuk ke dalam masjid, langsung diniatkan nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala. Langsung diniatkan seperti itu. Ya Allah, saya berniat untuk beritikaf di masjid ini. Itikafnya melakukan apa? Melakukan sholat isya, sholat taraweh, sholat witir, dengerin kultum taraweh gitu ya. Nah itu yang terjadi. Artinya apa? Kapanpun kita punya kesempatan masuk ke dalam masjid, niatkan aja untuk itikaf.
Kita mau ngisi pengajian, kita mau dengerin pengajian, kita mau belajar tahsin, atau ada kegiatan apapun yang membuat kita berada di dalam masjid, niatkan saja untuk itikaf. Maka kita akan jadi beritikaf, gitu ya. Emangnya itikaf nggak mesti nginep? Nggak mesti nginep kok itikaf itu. Ya, nanti kita akan bahas durasi minimalnya itikaf. Mu'takafun fihi artinya ada tempat beritikaf. Kalau tempatnya para ulama, hampir semua ulama menyepakati bahwa tempat itikaf itu harus masjid. Kalau bukan masjid, berarti dianggap tidak sah itikafnya. Nanti apakah ada yang memperbolehkan perempuan itikaf di rumahnya? Yang memperbolehkan mungkin cuma satu atau dua ulama saja ya. Yaitu misalnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu pernah mengatakan perempuan boleh beritikaf di rumahnya. Karena tempat sholatnya perempuan itu kan di rumahnya. Jadi ya udah, perempuan boleh untuk beritikaf di rumahnya. Nah, tapi mayoritas ulama mengatakan bahwa bahkan perempuan pun tetap disuruh beritikafnya di masjid. Karena apa? Karena di masa Nabi pun para sahabi ya, istri-istrinya Nabi itu itikafnya di masjid dengan mendirikan tenda. Ya. Nah, kemudian berikutnya lagi, al-lubsu fil masjid, berdiam di dalam masjid. Nah, artinya apa? Itikaf tuh yang penting ada di dalam masjid. Jadi dia masuk ke masjid niat itikaf terus dia tertidur sampai pagi, itu pun dia itikaf namanya. Artinya apa? Artinya yang penting kita berada di dalam masjid, ya sudah kita beritikaf saja. Nah, durasi minimal itikaf itu berapa lama? Nah, ini nanti para ulama beda pendapat karena memang tidak disebutkan dalam hadis Nabi ataupun di dalam Al-Quran tidak disebutkan minimal itikaf harus berapa lama. Para ulama dalam mazhab Hanafi mengatakan 1 jam minimal. Dan mazhab Maliki mengatakan minimal sehari semalam. Cuman mazhab Maliki yang mewajibkan sehari semalam. Bagaimana dengan para ulama mazhab Syafi'i, di mana kita di Indonesia kebanyakan memang bermadzhab Syafi'i. Para ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan iktikaf itu minimal sekejap saja, hanya sekejap, sejenak. Ibaratnya nih, kita masuk ke dalam masjid, kita berniat untuk beriktikaf di masjid itu, baru baca Al-Quran 3 ayat, suami nyuruh kita pulang, lalu kita pulang. Kita udah dapat itu itikaf selama 3 menit. Itu ya, udah dapat tuh. Ibaratnya kita naik taksi. Begitu masuk ke dalam taksi, argo taksinya jalan. Begitu kita misalnya baru berangkat 5 menit, terus kita mau turun dari taksi, kita, batal bang, nih taksinya saya batal nih bang, tapi tetap kena argonya kan, tetap kena argonya. Sama seperti itikaf. Memang kita membatalkan itikaf dengan cara pergi dari masjid, tapi argo pahala itikaf yang tadi kita lakukan itu udah jalan. Udah jalan argo pahala itikafnya selama tadi kita berada di masjid. Maka kalau kita terawih, argo pahalanya itu udah jalan dari sejak kita berniat untuk beritikaf sampai kita turun dari masjid. Maka apapun momennya, kapanpun kita masuk ke dalam masjid, niatkan saja untuk beriktikaf. Ya, baik. Berikutnya. Nah, ini yang membatalkan itikaf. Membatalkan itikaf itu jangan sampai kita dianggap kayak sholat ya. Kalau sholat itu kan sholat batal berarti harus diulangi lagi dari awal. Kalau itikaf itu enggak. Maksudnya membatalkan itu kalau sampai melakukan hal-hal ini berarti itikafnya itu berakhir gitu loh. Berakhir. Jadi kalau misalnya dia beritikaf terus dia berjima, ya nggak mungkin juga di masjid dia berjima kan. Keluar tanpa uzur, keluar dari masjid tanpa ada keperluan apapun. Kemudian dia murtad. Nah, kalau murtad baru benar-benar batal semua karena semua pahala yang dilakukan sebelum murtad sampai dia murtad itu kan terhapus semuanya. Kemudian mabok, misalnya dia mau itikaf, dia minum minum khamr, terus dia masuk ke masjidnya itikaf, kemudian dia mabok. Nah, itu berarti sejak dia mabok, maka berakhirlah itikafnya dia. Kemudian haid dan nifas. Kalau misalnya ternyata dia melakukan itikafnya itu dalam keadaan haid, berarti tidak sah. Tapi kalau misalnya tadinya dia nggak haid, tiba-tiba di tengah-tengah itikaf dia haid, ya sudah, maka berakhirlah itikafnya dia sejak darah haidnya keluar. Tapi bukan berarti nggak dapat pahala sama sekali itikafnya. Ya tetap dapat sampai dia membatalkan tetap argo jalan. Argo pahala itikafnya tetap jalan. Baik, berikutnya.
Oke, next yang tidak membatalkan. Nah, ini yang boleh dilakukan pada saat kita beritikaf. Makan, minum, tapi kita harus tahu ya di mana harus makan dan minum di area masjid. Tidur juga masih dihitung sebagai itikaf. Jadi jangan dikira itikaf itu harus sepanjang malam, 24 jam gitu, nggak tidur. Enggak. Tidurnya pun kalau tidurnya di masjid diniatkan itikaf, tetap jadi itikaf itu namanya. Berbincang, tapi berbincangnya lah yang baik. Memakai perhiasan nggak batalin, memakai parfum diperbolehkan. Berikutnya lagi. Hmm. Apa saja yang dianjurkan selama itikaf? Pertama, nah ini dia. Selama itikaf, isinya dilakukan kebaikan-kebaikan. Mau itu diisi dengan taraweh, sholat sunnah yang lain, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah tahajud, hajat, ya, tadarus, zikir, sholawat, mengurangi interaksi dengan orang banyak. Maksudnya nggak usah banyak chattingan, nggak usah banyak medsosan, nggak usah banyak ngerumpi gitu ya. Kalaupun harus berinteraksi dengan orang banyak ya ketika kita lagi taklim, ada dengerin pengajian itikaf dan lain sebagainya, ini semuanya dianjurkan selama kita beriktikaf. Oke, baik. Berikutnya, nah ini dia tentang bolehnya wanita itikaf di rumah. Ini hanya Imam Abu Hanifah saja yang memperbolehkan ya. Mayoritas ulama itu tidak memperbolehkan berdasarkan tindakan para sahabiah perempuan-perempuan di masa Nabi yang tetap beritikaf di masjid. Kemudian apa kata Imam Abu Hanifah? Langsung saja ke belakang-belakang. Ini yang melarang, yang memperbolehkan mungkin di belakang. Ah, ini dia. Di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Karim bin Muhammad Ar-Rafi'i, jadi Al-Imam Ar-Rafi'i itu dalam kitabnya Al-Aziz Syarah Al-Wajiz mengatakan wanita itikaf di masjid rumahnya itu menyediakan satu ruangan tempat yang menyendiri diperuntukkan untuk sholat. Apakah hal tersebut sah? Dalam permasalahan ini terdapat dua pendapat. Qaul Jadid, pendapat Imam Abu Syafi'i, pendapat baru Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad berpandangan tidak sah. Kemudian yang kedua yang bawah, Qaul Qadim, pendapat lamanya Imam Syafi'i, pendapat lama artinya pendapat yang belum beliau revisi. Kemudian Imam Abu Hanifah, nah jadi bisa kita bilang cuma Imam Abu Hanifah memperbolehkan perempuan itikaf di rumahnya yang memang dia membuat suatu ruangan khusus buat dia sholat, buat dia tilawah, buat dia menyendiri di dalamnya, sebab tempat tersebut merupakan tempat sholat bagi perempuan, sebagaimana masjid yang merupakan tempat sholat bagi laki-laki. Jadi kata Imam Abu Hanifah, tempat sholatnya perempuan kan afdolnya di rumah ya, berarti harusnya itikafnya juga afdolnya di rumah dong gitu kan. Tapi pendapat ini tidak sesuai dengan pendapat mayoritas para ulama. Jadi win-win solutionnya gimana? Selagi kita masih bisa ke masjid, itikaflah di masjid. Walaupun tidak harus menginap, nggak apa-apa. Yang penting setiap kali ke masjid, niatkanlah sekalian untuk beritikaf gitu ya. Tapi kalau sama sekali nggak bisa ke masjid, sama sekali karena misalnya punya anak yang masih kecil, nggak bisa dibawa ke masjid atau nggak bisa ditinggal gitu kan, ya sudah, bolehlah ambil pendapat minoritas. Setidak-tidaknya kita membuktikan pada Allah bahwa dalam hati kita benar-benar ada keinginan untuk beriktikaf. Baik, jamaah sekalian, rupanya sudah jam 9 kurang, ya, sudah jam setengah 9 lebih. Saya akan buka tanya jawab, mungkin saya serahkan waktu dan media Zoom kepada moderator. Kalau ada pertanyaan, silakan. Masya Allah, terima kasih Ustazah Aini. Eh, Rekan-rekan muslimah sekalian, tadi sudah dipaparkan tips mendapatkan Lailatul Qadar, tanda-tandanya seperti apa, kemudian bagaimana cara beriktikaf gitu ya. Mungkin kita sebagai muslimah ini lebih banyak rintangannya ya Ustazah dibandingkan dengan bapak-bapak itu ya dalam melakukan iktikaf maupun ibadah di 10 hari terakhir itu ya. Nah, mungkin ini muslimah sekalian masih ada yang perlu ditanyakan kepada Ustazah, monggo bisa raise hand atau langsung saja menyalakan video dan mikrofon atau lewat chat jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Silahkan. Nah, ini sudah ada satu.
Kalau sedang ada taklim, apakah sebaiknya kita dengarkan dan hentikan tilawah, Ustazah? Dari Mbak Nini. Monggo Iya. silakan. Baik, tilawah itu ada pahalanya. Tapi tilawah itu bisa kita lakukan di luar pada saat taklim, ya kan? Jangan sampai gini. Pertama gini ya, ada minus plusnya sebetulnya. Kalau kita mau taklim atau kita mau tilawah. Gini, kalau misalnya kita ini bisa untuk mendengarkan taklim dulu, kan kita dapat ilmu. Dan zikir yang tingkat tertinggi zikir itu adalah mencari ilmu. Zikir itu kan bertasbih, bertahmid itu zikir. Di atasnya itu tilawah. Di atasnya itu mencari ilmu. Jadi zikir tertinggi itu adalah mencari ilmu. Nah, bisa saja kita hentikan dulu tilawahnya untuk mendengarkan taklim mendapatkan ilmu. Kecuali kalau misalnya isi taklimnya nggak ada ilmunya, ngelawak doang. Ya udah tilawah aja kalau kayak gitu. Gitu ya. Tapi kalau taklimnya itu ada ilmunya yang disampaikan, ada yang bisa kita ambil ilmunya, yang bisa kita terapkan dalam sehari-hari, ada manfaatnya, ada pengetahuan baru dalam agama yang kita dapatkan, ya taklim aja ikutin. Berhenti aja dulu tilawahnya. Tapi nanti saya banyakkan mana tilawah sama taklim? Ya kan derajat derajat zikir yang lebih tinggi daripada tilawah itu mencari ilmu. Ya cari aja dulu keutamaan mencari ilmu, ya kan? Tilawahnya bisa menunggu. Nah, kalau sudah selesai taklimnya, kita bisa melanjutkan tilawahnya lagi. Gitu. Oh, tilawah bisa kita lakukan dimanapun. Di mana? Di Transjakarta, di kereta, komuter lain. Kalau kita dapat tempat duduk, kita bisa bertilawah. Ya kan? Dimanapun di jam istirahat kantor bisa bertilawah. Sambil menunggu kendaraan jemputan datang kita bisa bertilawah. Tapi kalau taklim kan hanya ada timing-timing tertentu gitu. Apalagi kalau apa namanya yang disampaikan itu adalah ilmu. Jadi sebaiknya ya dengerin taklim aja gitu kan. Nanti tilawahnya dilanjutkan kembali. Tapi kalau misalnya saya mau ini aja, mau tilawah aja nih, saya mau ngejar hataman, pokoknya mohon maaf nih nggak bisa ikutan taklim, ya itu haknya beliau gitu ya. Cuman mungkin untuk menghormati majelis ilmu, tilawahnya di ruang yang terpisah. Atau mungkin ke selasar masjid. Kalau itu di masjid, minggir, cari terasnya. Tilawahnya di teras bukan di ruangan yang sama. Karena rasanya tidak sopan gitu ya. Yang lain pada mau dengerin taklim, malah keganggu sama suara tilawah kita, kan gitu kan. Kok malah kita mengganggu orang yang lagi taklim nih suara tilawah kita. Jangan-jangan tilawah kita malah nggak dapat pahala, malah mendapatkan umpatan dari orang lain yang merasa terganggu. Jadi etikanya kalau kita ingin bertilawah saat ada orang taklim, kita pergi ke ruangan yang lain atau keluar dari area masjid, mungkin di selasar masjid. Kemudian yang kedua, pelankan suaranya sehingga suara kita tidak terdengar oleh orang yang sedang melaksanakan taklim, sehingga mereka tidak terganggu. Tapi yang lebih win-win solutionnya sih, ya kenapa nggak ikut taklim juga? Toh tilawah masih bisa dilakukan setelah taklim. Ya, baik, Terima kasih. berikutnya. Semoga sudah menjawab ya Mbak Nini. Nah, ini saya dahulukan yang raise hand dulu ya Ustazah ya. Ada di chat, Ya. nanti menyusul saya bacakan. Nah, silakan Mbak Ana. Monggo. Kasih Mbak Restu kesempatannya. Izin Ustazah mau bertanya. Di kajian sebelumnya kemarin sempat pernah dibahas gitu ya terkait Lailatul Qadar ini. Nah, di situ disebutkan bahwa ada sabda Rasul, jika datang tiba saatnya Lailatul Qadar, turunlah malaikat Jibril beserta rombongan malaikat untuk mengucapkan salam dan mendoakan keselamatan kepada setiap hamba yang dalam kondisi berdiri atau duduk untuk berzikir kepada Allah. Nah, di situ kemarin ustazahnya tuh sempat menyampaikan bahwa berarti kita tuh jangan tiduran, jangan tidur gitu saat iktikaf mungkin gitu ya. Jadi karena nanti malaikat tuh nggak mendoakan kita gitu kalau kita dalam posisi tidur atau tiduran gitu. Nah, itu bagaimana menurut ustazah? Penasaran Hmm. saya. Syukran ustazah. Iya, iya. Tadi sebagaimana saya nggak tahu ustazanya siapa, tapi memang ada hadis yang seperti itu. Maksudnya gini, kita memahami hadis itu bisa saja secara harfiah, tapi bisa saja dalam konteks gitu ya, kontekstual. Maksudnya itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha.
para malaikat, waruh itu dalam dalam ayat tersebut, ruh di situ tuh maksudnya malaikat Jibril. Rombongan malaikat dipimpin sama malaikat Jibril itu turun ke dunia. Untuk apa? Untuk menyampaikan permohonan kepada Allah agar orang-orang yang beribadah pada malam itu diturunkan rahmat untuk mereka, diampuni dosanya. Yang melakukan qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan itu maksudnya melakukan tindakan yang berupa ibadah tertentu. Nah, orang kalau misalnya beribadah, biasanya nggak tidur sih. Itu ya, biasanya nggak tidur sih. Nah, sama dengan orang gini, orang tilawah kayaknya nggak dalam kondisi tidur memang. Tilawah, kemudian zikir, dan lain sebagainya. Maksudnya itu yang melakukan, gini, kalau kita bilang begadang, kita tidak sedang berbicara dia begadangnya dalam kondisi tertidur, berbaring, atau duduk, atau berdiri kan. Yang penting dia melek, nggak lelap, itu namanya begadang. Nah, ini disebut dengan qiyamul lail. Qiyam itu artinya tidak terlelap. Jadi orang yang melakukan sholat malam dalam keadaan berbaring karena tidak mampu berdiri dan tidak mampu duduk, itu juga disebut qiyamul lail. Memang artinya qiyam itu berdiri, berdiri, berdiri gitu ya dengan dua kaki. Tapi makna konteksnya adalah menghidupkan malam dengan ibadah. Kalau dia nggak mampu berdiri ya dalam keadaan duduk, nggak mampu duduk ya berarti dalam keadaan berbaring. Bisa saja kita dalam kondisi berbaring di masjid kecapean gitu ya, berbaring, tapi sambil sambil subhanallah, 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 berbaring. Jadi bukan maksudnya harus duduk banget gitu, bukan. Harus berdiri banget gitu, enggak. Tapi maksudnya tidak terlelap dan melakukan ibadah di malam tersebut. Nah, siapapun yang tidak terlelap pada malam itu, tidak hanya tidak terlelap, gitu ya, tapi juga melakukan suatu ibadah. Mau dia berzikir, mau dia bertasbih, mau dia sholat, tilawah, zikir, sedang keluar rumah mencari orang-orang yang butuh untuk disedekahin, para amil zakat yang keluar mendata siapa saja yang masuk dalam kategori mustahik zakat, para amil zakat yang mendata siapa muzaki, orang-orang yang keluar dari rumahnya mencari amil zakat untuk menyerahkan zakatnya, semua orang yang tidak terlelap dan melakukan kebaikan, itulah yang disebut dengan dimintakan oleh malaikat itu agar Allah menurunkan rahmat pada mereka, diampuni dosa-dosanya, dan diberikan keselamatan. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi kalau sepanjang malam Lailatul Qadar dia tidur doang, kebagian nggak kira-kira dia doanya malaikat? Kemungkinan kecil sih ya. Soalnya dia nggak qiyamul lail, dia malah terlelap di malam itu. Tapi ada plusnya buat orang yang tidurnya di dalam masjid dan diniatkan itikaf. Setidak-tidaknya dia masih dianggap sebagai orang yang beritikaf. Sebelum tidur dia sudah berniat, saya niat itikaf. Jadi walaupun dia tidur di dalam masjid, dia masih dianggap beritikaf. Dia masih dianggap beribadah gitu. Yang paling parah adalah dia nggak itikaf, tidurnya di rumah, nggak ngapa-ngapain. Nah ini nih yang punya potensi nggak kebagian itu permohonan rahmat yang dimintakan oleh para malaikat. Kira-kira seperti itu. Soalnya gini, orang itikaf di masjid itu jangan zalim pada diri sendiri sampai-sampai nggak tidur sama sekali. Enggak. Tetap harus ada porsi yang kita berikan pada badan kita untuk istirahat. Maka nasihat Nabi kepada para sahabat itu apa? Innali jasadika alaika haqqan. Sesungguhnya badan kamu itu punya hak untuk diistirahatkan. Wa innali ainika alaika haqqan. Dan sesungguhnya matamu itu punya hak untuk dibikin merem. Jadi kalau capek tidur, kalau ngantuk tidur, jangan sampai sepanjang malam sama sekali nggak tidur gitu ya. Tapi kan takutnya Lailatul Qadar itu sepanjang malam dari maghrib sampai subuh Lailatul Qadar. Tapi nggak harus sepanjang malam itu beribadah terus. Kalau nanti kita jadi sakit, bagaimana? Tidur aja. Nah, syukur-syukur tidurnya itu di dalam masjid, diniatkan itikaf gitu ya. Nah, kalau perempuan, ya udah di rumah aja. Tuh tetap bisa melaksanakan ibadah-ibadah sebelum dan sesudah dia tidur. Tuh, jadi nggak mesti sepanjang malam nggak boleh tiduran sama sekali gitu, enggak. Sambil tiduran nggak apa-apa, tapi sambil tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu ya. Kira-kira demikian. Jadi maksudnya adalah
orang yang beribadah dan tidak terlelap di malam itu, itulah yang dimohonkan oleh para malaikat. Kira-kira demikian. Jazakallah khairan Ustazah. Sama-sama. Terima kasih Mbak Ana. Baik, kita membacakan pertanyaan selanjutnya ya Ustazah dari Mbak Risti. Afwan Ustazah, kalau di serambi masjid, apakah termasuk masjid dan bisa untuk iktikaf? Karena biasanya jamaah wanita tempat sholatnya di serambi. Bisa, area manapun yang masih dalam area masjid itu masih masuk kategori masjid. Terasnya, serambinya, samping kiri kanannya, itu semuanya adalah bagian dari masjid. Ya, tapi warung Indomie samping masjid, nah itu bukan masjid. Jadi itikafnya jangan di Warmindo, ya, tapi di area masjidnya gitu. Nah, di Selasar silakan. Misalnya kata DKM, ibu-ibu kalau mau itikaf, itikafnya di Selasar masjid aja ya, gitu ya. Ya sudah gitu itikaf di Selasar masjid. Gak ada masalah. Daripada kita, pokoknya saya mau masuk, itu bapak-bapak semua gitu. Ya udah, kita di Selasarnya saja. Jadi kalau habis terawih, misalnya kita masih ingin tilawah, masih ingin apa, silakan-silakan saja. Kita lakukan di serambi masjid. Oke, baik. Baik, terima kasih Ustazah. Jangan di Warmindo ya Ustazah ya. Nah, silakan jika masih ada pertanyaan. Kalau belum ada pertanyaan dari muslimah yang ada di Zoom ini saya yang ada list pertanyaan sebenarnya Ustazah. Ini moderator banyak nanya nih kayaknya. Nggak Jadi ya, apa-apa, silakan, silakan. iya. Jadi ada mungkin dua pertanyaan ya Ustazah. Yang pertama, dulu tuh pernah ikut pengajian dan pernah mendengarkan bahwa orang-orang yang bisa mendapatkan pahala atau mendapatkan Lailatul Qadar ini adalah orang-orang yang memang sudah dipilih gitu ya. Jadi tidak sembarangan orang. Nah, itu ada pernah disampaikan seperti itu. Apakah benar seperti itu, Ustazah? Nah, dan yang kedua, kita tuh kalau saya pribadi itu ya eh, kadang melaksanakan sholat taubat nih Ustazah ya, terlepas dari itu Ramadan atau tidak, tapi mengharapkan gitu ya jika dilakukan di bulan Ramadan maka akan lebih gitu ya nilainya. Nah, apakah misalnya nih melakukan sholat taubat di di malam-malam Ramadan dan mungkin ngepasin malam Lailatul Qadar ini akan juga bernilai lebih gitu Ustazah dibandingkan dengan sholat taubat di bulan-bulan atau malam-malam lainnya. Mungkin dua itu dulu dari saya Ustaz. Saya jawab yang kedua dulu. Sholat apapun yang dilakukan, tidak hanya sebatas sholat taubat. Mau sholat hajat, mau sholat tahajud, mau sholat apapun, sebetulnya dilakukan di malam Lailatul Qadar ya berarti nilainya akan lebih baik daripada 1.000 bulan. Artinya seakan-akan dia melakukannya selama 83 tahun berturut-turut, bahkan lebih baik daripada itu kan gitu. Nah, kemudian katanya Lailatul Qadar itu hanya diberikan pada orang yang terpilih. Pertanyaannya, apa yang membuat kita berpikir bahwa kita itu tidak terpilih? Kenapa kita harus men-underestimate diri kita sendiri? Bukankah yang mendapatkan Lailatul Qadar dan tidak Lailatul Qadar itu termasuk rizki buat kita? Dan rizki itu termasuk dalam takdir mu'allak. Jadi takdir itu ada dua. Ada takdir mu'allak, ada takdir mubrom. Takdir mubrom itu nggak bisa dirubah. Seperti kita lahir dari siapa, lahir di negeri mana, tanggal berapa, dan lain sebagainya. Itu kan takdir mubrom. Nah, mendapatkan rizki Lailatul Qadar itu takdir mu'allak yang bergantung pada usaha kita. Jangan sampai kita merasa saya ini orang terpilih, saya tidur aja lah gitu ya. Ya enggak lah. Kita lah yang mengusahakan diri kita biar memantaskan diri menjadi orang yang terpilih. Gitu. Pantaskanlah diri kita untuk menjadi orang yang terpilih itu. Sangat benar bahwa Lailatul Qadar itu akan diberikan pada orang yang terpilih. Siapa? Ya dia yang mengupayakan dirinya agar bisa terpilih. Dia melakukan qiyamul lail. Dia menghindari hal-hal yang tidak berguna di malam hari. Dia melakukan ibadah-ibadah yang luar biasa, istiqomah dan lain sebagainya. Apapun kebaikan dia lakukan. Hatta bahkan wanita haid pun bisa untuk menjadi orang yang terpilih mendapatkan Lailatul Qadar.
Dia memang haid, tapi di malam itu dia cari siapa yang bisa disedekahin, cari saudara-saudaranya yang kekurangan untuk dia bantu. Dia misalnya menyiapkan sahur di malam itu, dia apa namanya berzikir, dia bersolawat sepanjang malam, beristighfar, dia nemenin anaknya belajar, dia mijitin suaminya yang kelelahan, dia merawat mertuanya, merawat orang tuanya, dan lain sebagainya dia lakukan sepanjang malam itu. Apa yang membuat dia berpikir dia tidak terpilih hanya gara-gara dia haid? Masih banyak ibadah-ibadah lain yang bisa dilakukan, tidak hanya terbatas pada itikaf, sholat, tilawah doang di malam itu, gitu ya. Semuanya kebaikan itu bisa berpotensi dilipat gandakan sampai sekian banyak. Jangan-jangan seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, berletih-letih menyusui anaknya di malam hari, punya anak kembar, laki-laki pula, ya boro-boro dia mau sholat taraweh. Baru nyusuin satu anaknya, dia mau berwudu, satu lagi nangis. Baru Allahu Akbar, anak satu lagi udah nangis. Akhirnya dia tidak selesai dia melaksanakan taraweh, tapi sepanjang malam dia menyusui anak-anaknya. Dia merawat anak-anaknya, yang dua anaknya masih nyusu, yang satu lagi masih apa segala macam. Jangan-jangan perempuan ini nih yang lebih besar pahalanya daripada kita yang beritikaf sepanjang malam di masjid. Kenapa? Karena perempuan ini dia melakukan tidak hanya memberikan kebaikan pada dirinya sendiri, tapi pada orang lain, gitu loh. Makanya kita sebut tadi jangan meremehkan kebaikan sedikit pun. Kenapa? Karena di malam itu kebaikan sepele, remeh temeh itu menjadi besar di mata Allah, gitu. Nah, kira-kira demikian. Jadi pantaskanlah diri kita untuk menjadi orang yang terpilih supaya kita bisa memohon kepada Allah agar kita bisa dapat Lailatul Qadar. Baik. Masya Allah, baik. Jadi semangat ya Ustazah nih ya, tidak pesimis lagi nih. Baik, saya bacakan pertanyaan di chat Ustazah, ada dua lagi. Yang pertama, apakah dengan makan sahur sudah termasuk niat puasa? Tidak perlu dilafazkan lagi atau diucapkan. Kemudian yang kedua, apakah bedanya antara yang dapat Lailatul Qadar dan yang tidak dapat? Beda di perilaku keseharian setelah memperoleh Lailatul Qadar. Ustazah, silakan. Ya, ini apakah sahur itu sudah termasuk niat puasa atau tidak? Tergantung sahurnya tujuannya apa. Biasanya orang sahur tujuannya apa? Bu Restu, kalau sahur itu tujuannya buat apa sahur itu? Puasa ya. Nah, nah, itu dia. Kita itu sahur ngapain kalau bukan untuk puasa? Ketika kita itu berniat, ketika kita sahur dan dalam hati kita ada azam untuk melakukan puasa dan dimulailah puasa ini dengan sahur, yaitu namanya berniat, udah. Jadi niat itu memang tidak wajib dilafadzkan, karena niat itu adalah perbuatan hati. Jadi niat itu definisinya adalah qasdul qalbi muqtarinan bil fi'li. Ya, ketika ada azam di dalam hati untuk kita melakukan suatu ibadah dan langsung dikerjakan ibadah tersebut. Nah, itu namanya adalah niat, ya. Dan kalaupun mau dilafadzkan nawaitu shoma qadin itu hanya untuk mempertegas saja niat di dalam hati, gitu ya. Tapi ada orang sahur yang nggak niat puasa, misalnya buat nemenin anaknya yang lagi belajar puasa. Kalau mamanya nggak sahur, nanti anaknya nanya, mama sendiri nggak sahur. Akhirnya mamanya sahur, tapi dalam hati ya nggak diniatin puasa gitu. Oke, baik. Berikutnya lagi. Masih ada waktu, mungkin tinggal Iya. 6 menit. Mungkin satu Satu pertanyaan lagi, lagi. apakah ada bedanya antara yang dapat Oh Lailatul iya. Qadar dan yang tidak, Ustazah? Oh Beda di begitu. perilaku setelah Iya. mendapatkan Lailatul Qadar. Sebetulnya kita tidak terlalu harus mentiteni itu, mentiteni lagi, memperhatikan dan menandai itu enggak. Karena di antara karena gini, keinginan tertinggi kita itu adalah mendapat ridhonya Allah, ya kan? Dan mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar itu diterima oleh Allah sehingga dilipat gandakan menjadi 1.000 bulan bahkan lebih baik dari 1.000 bulan. Dan kalau semua, jadi kalau misalnya ada orang gini, apa yang dimaksud dengan mendapatkan Lailatul Qadar itu apa sih maksudnya? Maksudnya mendapat Lailatul Qadar itu, ibadah kita tuh di malam itu diterima dan diberikan kualitas yang lebih baik daripada kita melakukan ibadah selama 83 tahun alias 1.000 bulan. Itu maksudnya mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi jangan dianggap Lailatul Qadar itu kayak dapat sebuah
apa gitu merasuk dalam diri kita. Itu enggak, bukan. Tapi maksudnya adalah mendapat keistimewaan amalan kita itu di-upgrade menjadi nilainya lebih baik daripada orang yang beribadah sepanjang 1000 bulan alias 83 tahun. Itu ya. Nah, apakah itu berefek buat kita ataupun tidak? Kita tidak perlu merisaukan itu. Jadi jangan gini, kok saya biasa aja ya, nggak ada perubahan, saya biasa aja, nggak ada bedanya gitu antara Ramadan ini sama setelah Ramadan. Jangan-jangan ibadah saya nggak diterima lagi di malam Lailatul Qadar. Jangan sampai kita berpikiran kayak gitu. Apa kata Allah di dalam hadis qudsi, Nabi mengatakan bahwa Allah berfirman, Ana inda dhanni abdi. Aku itu berdasarkan persangkaan hambaku kepadaku. Kalau kita berprasangka buruk pada Allah, maka jangan-jangan Allah benar-benar memberikan hal yang tidak kita inginkan. Nah, makanya kita disuruh beroptimis. Saya optimis ibadah saya di bulan Ramadan semuanya itu diterima oleh Allah, termasuk di malam Lailatul Qadar yang saya tidak tahu malam Lailatul Qadar itu kapan. Pokoknya saya sudah memaksimalkan di setiap malam Ramadan, saya sudah memaksimalkan ibadah saya. Saya yakin semuanya diterima sama Allah. Saya yakin saya sudah dapat Lailatul Qadar di Ramadan kali ini. Kita disuruh optimis begitu loh. Jangan sampai kita pesimis. Tapi kok saya nggak ada perbedaan ya, biarin orang yang menilai deh. Ya kan? Biarin orang yang menilai. Tapi kalau kata orang kita juga biasa-biasa saja, ya sudah biar malaikat saja yang mencatatkan. Tidak perlu kita, apakah akan terjadi perubahan, apakah dia jadi lebih tenang, apakah dia jadi lebih baik. Ya harusnya sih iya, harusnya sih iya. Harusnya lebih tenang hidupnya, lebih dermawan orangnya, lebih lancar ibadahnya, lebih lezat dalam melakukan ibadah, harusnya sih seperti itu gitu ya. Bayangin dapat pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan, harusnya sih ke situ. Tapi kalau kita sendiri tidak merasakannya, apakah artinya kita tidak dapat Lailatul Qadar? Belum tentu juga. Bisa saja udah dapat, cuman nggak berasa. Tidak perlu kita mentiteni orang. Ini dia nih kayaknya dapat nih dia. Nggak usah. Kita tidak disuruh untuk mendeteksi siapa yang dapat dan siapa yang tidak dapat. Yang disuruh oleh Allah kepada kita memaksimalkan di setiap malam bulan Ramadan. Itu aja. Baik. Baik, terima kasih Ustazah. Apakah masih ada rekan-rekan muslimah yang perlu menyampaikan pertanyaan? Saya hitung ya, satu, dua, tiga, sudah cukup ya. Rekan-rekan muslimah, Masya Allah, terima kasih Ustazah. Sepertinya rekan-rekan muslimah sudah meresapi gitu ya ilmu yang telah disampaikan oleh Ustazah pagi ini. 60 peserta, mudah-mudahan kita semua mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini dan juga bulan Ramadan selanjutnya. Baik, Ustazah, kami mohon bantuan untuk menutup acara ini dengan doa, Ustazah, agar acara dan hari ini kita semakin berkah. Baik. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir acara. Mari kita sama-sama memohon kepada Allah supaya Allah menerima semua amal ibadah kita dan semua ibadah kita di bulan Ramadan, mau siangnya mau malamnya. Dan termasuk yang paling penting, jika ternyata masuk turun Lailatul Qadar, semoga kita diberikan kesempatan dan kemampuan untuk memaksimalkan ibadah di malam tersebut dan Allah terima semua amal ibadah kita. Dan yang paling penting, semoga ini bukan Ramadan yang terakhir buat kita. Semoga kita diperkenankan bertemu di Ramadan tahun-tahun berikut-berikutnya lagi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Akhirnya pas jam 9 kita mengakhiri kajian kita pagi ini. Terima kasih kepada rekan-rekan muslimah dari DJA, dari lingkup Kementerian Keuangan, dari Dharma Wanita, atau dari luar lingkup Kementerian Keuangan. Sampai jumpa di pertemuan kajian muslimah DJA selanjutnya. Akan kami update kembali dengan Ustazah kesayangan kita, Ustazah Aini Aryani. Semoga kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan juga berkah dalam kehidupan kita. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih dan mengucapkan permohonan maaf jika ada yang tidak berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pamit ibu-ibu semuanya. Terima kasih Ustazah. Terima kasih ibu sekalian.